Bekerja ke luar negeri tentu menjadi pilihan menarik bagi para pemuda Indonesia. Jepang menjadi salah satu negara tujuan favorit khususnya bagi anak-anak muda. Nah, di Senaketrans Jatim sendiri sudah memiliki perjanjian kerjasama dengan Japan Training Center PT Takumi Koba Indonesia yang sudah diresmikan pada tanggal 21 Juli 2021 lalu. Perjanjian ini merintis kerjasama fasilitasi informasi peluang kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja CPMI atau calon pekerja migran Indonesia melalui program Specified Skill Worker ke Jepang. Nah, bersama kami kali ini, saya Devrina selaku host akan memandu acara ini selama beberapa menit ke depan dan sudah kedatangan tamu dari PT Takumi Koba Indonesia, nggak hanya satu orang tapi juga dua orang. Dari Mas Rizky selaku instruktur bahasa Jepang yang sudah bergabung dengan PT Takumi Koba Indonesia sejak tahun 2017. Halo, selamat siang Mas Rizky. Selamat siang Mbak Devrina. Oke, dan ada satu lagi adik-adik muda satu ini yang namanya Adik Tria, yaitu peserta pelatihan Specified Skill Worker. Halo Adik Tria. Halo. Gimana kabarnya berdua hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat, baik. Semoga Mbak Devrina juga sehat. Amin gitu. Kita di sini mau nanya-nanya, kita mau kepo, mau kulik-kulik banyak hal seputar pelatihan SSW ke Jepang yang diselenggarakan oleh PT Takumi Koba Indonesia. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh tentang pelatihan SSW ini, saya pengen nanya lebih dulu ke Dek Tria ini. Iya. Kenapa sih kok pengen kerja ke Jepang gitu? Gajinya gede. Gajinya gede. Iya. Emang bayangannya berapa gaji di Jepang? Kalau yang saya ketahui sekitaran 18 juta. Iya. Gede ya? Iya gede. Terus selain soal gaji yang menggiurkan tadi, apalagi yang latar belakang Mbak pengen kerja ke Jepang? Bisa pergi ke luar negeri, bisa jalan-jalan. Oke, ke negeri 4 musim ya Mbak? Iya. Indonesia cuma 2. Iya, panas banget lagi. Terus Mbak di sini kan sebagai peserta pelatihan SSW, saya belum diceritain nggak tentang proses seleksi sehingga Mbak bisa bergabung untuk jadi peserta pelatihan di sini? Baik, yang pertama itu waktu itu ada seleksi melalui psikotes daring. Kemudian yang kedua ada interview dan yang terakhir menunggu hasil. Tes pertama kali dilaksanakan kapan? Bulan Juni. Juni. Iya. 2022. 2022. Iya, Juni 2022. Oh, itu tesnya ya? Iya. Oke. Tes yang psikotes. Iya. Terus kemudian Interviewnya juga pada saat itu. Kemudian menunggu hasil selama 1 minggu. Terus pengumumannya baru keluar langsung pelatihan di sini. Iya. Betul. Apa aja sih Mbak yang perlu dipersiapkan biar bisa lolos seleksi pelatihan itu? Bekal pembelajarannya aja sih, kayak dasar-dasarnya bahasanya, kayak tahu hurufnya dulu terlebih dahulu. Apa sih tentang Jepang itu, gitu aja. Oke. Aku boleh emang dasar-dasarnya Mbaknya sudah punya bekal sebelumnya? Sudah. Latihan bahasa Iya. di Sekolah SMA. SMK. Oke, di SMK. Aku boleh dikasih tahu nggak sih dulu ketika misal interview gitu ditanyain apa aja sama timnya? Ditanya mengenai sudah siap pergi ke Jepang. Terus Mbaknya jawab apa? Siap. Siap. Terus apa lagi? Kemudian ditanya siap tidak menikah. Oke, siap nggak menikah? Siap. Siap. Mbaknya umurnya berapa sekarang? 18 tahun. 18 tahun. Dan kalau seandainya nggak menikah selama berapa lama nih? 5 tahun. 5 tahun. Berarti sampai usia 23 ya? Iya. Siap tidak menikah, nggak apa-apa, masih muda. Oke, terus apa lagi Mbak selain pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Apa yang diketahui tentang Jepang? Oke. Yang jelasin Mbak apa waktu itu jawabannya? Doraemon. Oke, Doraemon. Udah Doraemon aja? No, iya sudah. Doraemon aja. Iya. Terus ketika Mbak jawab Doraemon, interviewnya gimana waktu itu? Interviewernya ketawa. Nggak apa-apa ya, gitu. Iya. Buktinya bisa lolos kan? Iya. Oke. Terus Mbak sudah berapa lama mengikuti pelatihan di sini? Sudah kurang lebih 3 minggu. 3 minggu. Iya. Gimana Mbak selama pelatihan di sini?
sangat menyenangkan di sini, bertemu dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang, dan punya banyak teman. Banyak teman. Berapa orang di asrama di sini? Kurang lebih 24. 24 orang. Iya. Putri semua ya? Iya, ada cowoknya juga. Oke, cuma kan yang putri kan di sini, kalau yang putra kan ditempatkan di asrama yang Iya. terpisah gitu. Oke. Kalau saya pengen ke Mas Rizky nih, mau nanya-nanya Mas. Baik, Mbak Rifina. Apa aja sih Mas pelatihan yang bisa diajarkan di SSW? Baik, makasih pertanyaannya Mbak Devina, dan kemudian terima kasih atas undangannya untuk bisa berbagi informasi di studionya Mbak Devina ini ya. Semoga bisa berbagi informasi kepada sobat semuanya di Indonesia ini. Baik, tadi pertanyaan Mbak Devina, apa saja sih yang disajikan untuk pelatihan bahasa Jepang ini? Jadi kurang lebihnya, alhamdulillah di Surabaya ini di Jawa Timur, Koba sudah mengepakkan sayapnya dan kemudian mengembangkan di mana untuk bisa menjembatani putra-putri khususnya yang ada di Jawa Timur, namun tidak menutup kemungkinan untuk di putra-putri yang ada di seluruh Indonesia pada umumnya. Nah, karena sudah berjalan ini yang di Jawa Timur ini, pelatihan batch pertama itu tadi sudah ditanya dari dari Triasang dengan Triasang, di mana Triasang sudah melakukan pembelajaran selama 3 pekan, dan kemudian dari pengalamannya, kemudian dari asramanya sudah dijelaskan, dan kemudian apa saja yang kami sajikan yaitu dari proses pembelajaran dulu Mbak Devrina, yang dimana proses pembelajaran ini kami sajikan adalah dalam waktu kurang lebihnya 5 bulan. 5 bulan itu terbagi adalah 4 bulan untuk pembelajaran bahasa Jepang, plus 1 bulannya adalah untuk pembelajaran skill yang nanti akan diambil. Kenapa pembelajaran skillnya itu harus mereka ambil? Karena mereka diarahkan untuk program SSW atau Tokutegino dalam bahasa Jepangnya, Specified Skill Worker. Dan mereka harus memilih salah satu bidang yang akan mereka ambil nanti di Jepang. Ada berapa bidang Pak? Ada 14 bidang, dan itu adalah pada saat itu dicanangkan di tahun 2019 lalu. Nah, dari 14 bidang itu yang paling banyak diminati, yang paling banyak diminati, dan kemudian alhamdulillah paling banyak turun jobnya kayak gitu ya, adalah salah satunya adalah caregiver atau care worker, atau dalam bahasa Jepang adalah kaigo. Kayak gitu. Jadi adalah mereka yang nantinya akan merawat orang-orang lansia di panti lansia Jepang. Nah, kemudian pembelajarannya apa saja sih? Nah, tadi kan ditanyakan kepada Triasang. Triasang tadi waktu itu apa saja yang ditanyakan pada saat seleksi kayak gitu ya? Harus menyiapkan bahasa Jepang yang sebenarnya itu adalah sebuah bonus kalau misalnya sudah sedikit paham dasar-dasar bahasa Jepang. Namun jika teman-teman di luar sana yang memang belum pernah belajar bahasa Jepang sama sekali, belum mengenal apa itu Jepang benar-benar sama sekali, dan belum ada minat tumbuh tentang kejepangan, bisa bergabung untuk bisa mengikuti seleksi berikutnya. Artinya dari nol pun bisa ya Pak? Sangat bisa. Nah, jadi namun kalau misalnya sudah tumbuh minat tentang kejepangannya, kemudian punya dasar-dasar dari sekolah terdahulunya, bahasa Jepang itu nilai bonus kayak gitu, nilai plus kayak gitu. Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan. Tapi pada saat nanti ini kan di Jatim untuk pembelajaran mereka tadi sudah saya sampaikan 5 bulan, 4 bulan plus 1 bulan. Nah, mereka disiapkan nanti insya Allah untuk 3 bulan mereka pembelajaran di Jatim. Setelah itu mereka akan melakukan pembelajaran atau KBM-nya itu di Depok, kantor pusat kami. Seperti itu. Kenapa di Depok itu? Karena kami tenaga-tenaga pengajar kami yang bukan memang notabene bahasa Jepang, tapi ada untuk skill care worker-nya, itu kami memang ada di Depok, Jawa Barat. Seperti itu, Mbak Devrina. Untuk saat ini sudah ada berapa Pak peserta didik yang batch yang kali ini di Jawa Timur? Di Jawa Timur ini alhamdulillah kemarin sudah lolos 24 orang, dan kemudian sudah berjalan 3 pekan ini, yaitu sejak
Juli 20 Juni bukan Juli ya. Ya, 20 Juli 2022 lalu. Jadi 24 itu putri dan putra atau putri aja? Putri saja. Kebetulan putri saja. Waktu itu kalau nggak salah pada saat seleksi ada 2 putra Oke. yang masuk Lolos, lolos. Namun karena ini berkaitan juga tentang untuk tempat tinggal asrama, jadi yang 2 putra tersebut kami tangguhkan dulu, dan alhamdulillah kemarin juga sudah kami lakukan batch kedua. Jadi yang dimana batch kedua itu sudah kami lakukan dan kemudian sudah berjalan pada hari ini, yaitu pada tanggal 11 September pada 11 September ya, pada 11 September 2022 ini. Jadi kemudian yang putra tadi sudah bisa bergabung dengan teman-temannya dengan batch yang kedua ini. Seperti itu, Mbak Devrina. Dan karena PT Takumi Koba Indonesia saat ini kantornya sedang berada di Jalan Belum Merisi, jadi asrama putrinya juga ada di kantor kami. Alhamdulillah, Iya. seperti demikian. Terus ini metode pembelajaran seperti apa yang diberikan kepada siswa-siswi di sini, Pak? Baik. Jadi kalau misalnya ditanyakan metode pembelajaran, sebenarnya pada umumnya pada dasarnya adalah standarnya bahasa Jepang. Karena mereka akan berangkat ke Jepang, jadi mereka harus mempelajari pembelajaran bahasa Jepang, hurufnya, kanjinya, dan juga tentang kebudayaan, etos kerjanya segala macam. Namun kami juga memberikan materi-materi, yaitu pembekalan skillnya juga, karena mereka juga diarahkan adalah untuk specified skill worker atau SSW atau Takute Gino itu. Jadi mereka bukan hanya pembelajaran bahasa Jepangnya saja, tapi mereka juga diarahkan untuk keahlian yang akan mereka ambil nantinya. Seperti itu, Mbak Devrina. Oke. Kan ini pelatihannya 5 bulan ya, Pak? Ya. Untuk bahasa sendiri 4 bulan? Ya, betul. Ada target tertentu nggak, misal para siswa ini harus seperti apa targetnya agar bisa lolos? Baik. Jadi kalau misalnya harus seperti apa targetnya, jadi mereka ini karena visanya nanti akan berangkat dengan program Takute Gino, itu adalah mereka harus mempunyai sertifikat uji kompetensi bahasa Jepang setara level 4 atau JLPT setara N4 atau Nihongo no Rakushiken N4 atau JFT Basic A2. Jadi JFT itu adalah Japan Foundation Test, yaitu setara N4 juga. Nah, jadi mereka selama pembelajaran bahasa Jepang itu mereka harus menguasai bahasa Jepang yang memang nanti setara harus lulus N4 tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka kurang dari poin-poin yang ditetapkan, mereka harus mengikuti ujian berikutnya dan berikutnya hingga mereka lolos ujian. Targetnya memang harus terpenuhi, Pak ya? Harus terpenuhi karena memang sudah standar dari Jepang ya. Kalau Mbak sendiri ke Dek Tria nih, ada kendala nggak, misal ini kan bahasa Jepang bukan bahasa ibu kita kan ya? Iya. Apa tantangan selama ini belajar bahasa Jepang? Tantangannya itu adalah waktu. Waktu? Iya. Apa tuh maksudnya? Karena kalau pada saat di pembelajaran di sekolah dulu kan waktunya jedanya panjang. Kalau pembelajaran di LPK ini jedanya pendek. Dan jadi kita dituntut untuk mengikuti pembelajaran. Jadi untuk berpikir lebih maju dan kritis. Seperti itu. Termasuk lebih cepat ya? Iya. Di sehari-hari nih, ketika di kelas, berarti bahasa Jepang terus? Pakai bahasa Jepang terus komunikasinya? Iya. Ada toleransi bahasa Indonesia? Ada. Ada? Sedikit. Iya. Apa nih misalnya? Kalau di asrama, atau harus Jepang terus atau boleh pakai Indonesia? Ada ketentuan gitu nggak sih, Pak, selama di sini? Baik. Jadi karena mereka pembelajarannya baru 3 pekan ya, Mbak Devrina. Jadi kami melakukan pembelajaran itu bilingual. Jadi nggak kalau bahasa orang Jepang bilang zuto nihongo skat tenakaire banarimasen, enggak. Jadi harus menggunakan bahasa Jepang terus, enggak juga. Tapi kalau misalnya itu sebisa mungkin kami mengajarkan
bahasa Jepangnya itu dengan percakapan-percakapan walaupun mereka belum ngerti apaan sih yang sensei ngomong, maksudnya apaan sih yang sensei sampaikan. Jadi mereka itu kalau misalnya sensei tadi ngomong apa ya, coba cari di kamus. Setelah itu setelah kamu mencatat apa yang sensei bicarakan gitu. Jadi seperti menstimulasi mereka, menstimulasi pendengaran mereka, kemudian untuk bicara mereka, karena bagaimanapun juga belajar bahasa itu adalah modalnya berani untuk mencoba, berani untuk salah. Karena kalau misalnya mereka berani untuk mencoba dan tidak berani untuk salah, mereka tetap aja nggak mau makainya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada toleransi nggak? Ya ada pastinya. Karena kan memang kan mereka bukan bahasa ibu mereka. Betul. Namun jika mereka sudah 3 bulan atau 4 bulan, itu sebisa mungkin seperti bahasa Jepangnya Dekirudake Nihongo Tsukamana Kere Banarimasen. Jadi kurang lebihnya mereka harus sebisa mungkin suka nggak suka harus menggunakan bahasa Jepang dengan temannya dan gurunya. Seperti itu. Kalau di level itu apakah itu sudah untuk percakapan sehari-hari atau sampai ke komunikasi profesional, Pak? Profesional belum. Pak, untuk komunikasi sehari-hari itu harus kurang lebihnya 2 bulan sampai 3 bulan itu mereka sudah bisa. Sampai Gitu. profesional ya? Profesional belum. Oh, oke, Profesionalnya itu nanti kalau misalnya sudah mereka sudah menyelesaikan buku yang memang sudah kami targetkan. Kayak gitu. Setelah mereka menyelesaikan pembelajaran bahasa Jepang yang kami targetkan dan kemudian skillnya, nah itu baru mereka untuk bahasa Jepang secara profesionalnya. Tapi kalau untuk yang masih 3 bulan, 4 bulan itu mereka untuk sehari-hari dan kemudian untuk menyapa dan segala macamnya mereka sudah sangat terbiasa. Yang penting percakapan singkat sehari-hari sudah bisa Itu dulu. harus. Oke. Kalau Mbaknya sudah bisa ketika misalnya komunikasi dengan sesama teman asrama putri gitu. Masih belum sepenuhnya, cuma sedikit aja. Masih sedikit. Iya. Oke. Kayak apa Mbak misalnya kamu mau masak apa hari ini gitu pakai bahasa Jepang? Belum sampai situ. Oke. Terus seperti apa misalnya? Boleh cerita? Kayak saat ketemu kita harus menyapa gitu. Kalau di pagi hari ketemunya kita nyapanya ohayo gozaimasu seperti itu. Oke, siap gitu. Iya, karena memang kan kita berada di lingkungan satu kantor nih dan beberapa teman-teman kalau misal saling bertegur sapa dengan teman-teman di pegawai di sini itu juga selalu ohayo gozaimasu. Dan Bapak Ibu mereka tuh nggak hanya sekedar bilang aja ohayo gozaimasu, tapi juga mereka ada manner kayak berdiri terus kemudian nunduk gitu kan. Jadi nggak hanya sekedar ohayo aja nih gitu. Ada ojiginya. Ada apa? Ojigi. Apa itu? Tidak sedikit menunduk. Sedikit menunduk. Memang culture-nya di Jepang kayak gitu, Pak ya. Jadi memang harus diajarkan sejak dini di sini. Oke, menarik loh. Terus kelebihannya apa aja sih, Pak? Mungkin kelebihan untuk mengikuti pelatihan SSW di Koba itu seperti apa? Baik. Seperti tadi yang sudah disampaikan sama Triasang, bukan hanya pembelajaran bahasa Jepang tapi kebudayaannya, kemudian anggah ungguhnya. Seperti tadi ojigi yang disebutkan. Ojigi itu adalah salam sapa atau aisatsu yang dimana pada saat kita ketemu orang di jalan, terutama orang yang kita hormati seperti guru, orang tua, itu bukan hanya selamat pagi, bukan, tapi ada sikap tubuh yang memang kita harus lakukan, itu namanya ojigi. Nah itu ojigi itu sangat menariknya adalah kita juga ajarkan ojigi itu apa sih? Adalah sapa salam untuk ketemu di jalan dengan lawan bicara. Nah lawan bicaranya itu usianya berapa? Apakah kita setara atau strata sosialnya itu sama atau memang lebih tinggi? Nah, itu kita juga ajarkan. Nah, dari ojiginya itu juga kita juga ajarkan di mana bungkuk badannya itu 15 derajat kah, 30 derajat kah atau 45 derajat. Bedanya apa, Pak? Ada bedanya. Jadi kalau misalnya 15 derajat itu kurang lebihnya kalau kita bertemu yang hanya sekilas misalnya, oh ini sepertinya seumuran, teman kolega kantor atau teman kolega yang misalnya satu kelas kayak gitu ya, itu kita bisa 15 derajat saja. Dan kalau misalnya 30 derajat itu memang yang standarnya umumnya kayak gitu, misalnya ketemu guru nih, ketemu yang kita hormati, nanti 30 derajat. Tapi kalau 45 derajat itu kurang lebihnya seperti kalau misalnya kita menyapa salam ketika di kelas atau misalnya di dalam ruangan kerja ketemu atasan kita, ohayo gozaimasu, itu 45 derajat.
Itu jadi ada bentuk-bentuk apa ya, dari 15, 30, 45 derajat kedengerannya ih ribet banget ya. Namun itu ada apa ya? Ada makna tersendiri dari bagi orang Jepang. Dan kemudian kalau tadi Mbak Devina nanya apa sih keunggulan atau kelebihannya? Pak, ini kan masa pelatihannya kan 5 bulan nih. Setelah masa pelatihan berakhir, apa yang harus dilakukan oleh para siswa ini? Jadi setelah 5 bulan mereka melakukan pelatihan pembelajaran yang mereka sudah lakukan, mereka harus mengikuti ujian JFT A2. Apa itu? Itu adalah Japan Foundation Test, yang dimana atau harus mengikuti uji kemampuan bahasa Jepang JLPT atau Japanese Language Proficiency Test, yaitu setara N4 atau level 4. Nah, dua ujian tersebut yang mereka harus ikuti, dan kemudian salah satu skill yang mereka akan ambil pada saat nanti, yaitu skill apa yang mereka akan ambil, yaitu ada 14 bidang. Nah, 14 bidang itu nantinya mereka harus tahu dan mereka harus mengulik sendiri apa nih 14 bidang tersebut. Nah, yang tadi sudah aku sampaikan, di mana 14 bidang tersebut yang paling banyak diminati adalah care worker atau caregiver atau kaigo dalam bahasa Jepangnya. Nah, seperti itu. Kalau sudah misalnya lolos, terus kemudian nextnya apa? Nah, ini dia goalnya. Kan nggak mungkin belajar terus kan lah ya, kayak gitu ya. Mereka sudah belajar 5 bulan, skillnya sudah, mereka mengikuti ujian. Nah, mereka yang mengikuti ujian, kalau lulus, nah mereka akan diikuti seleksi atau mensetsu dengan pihak Jepang atau usernya. Namun, jika mereka belum mengantongi sertifikat ujian kemampuan bahasa Jepang tadi yang sudah aku sampaikan, itu mereka harus mengikuti terus sampai lulus. Karena itu adalah kewajiban utamanya yang harus mereka lampirkan. Artinya mereka sudah harus memiliki sertifikat 2 Betul. itu dulu baru bisa mengikuti Salah satunya. kesempatan. Oh, salah satunya. JFT A2 atau JLPT N4. Itu salah satunya. Dan kemudian mereka harus mengikuti salah satu ujian skillnya. Nah, ujian skillnya itu apa? Dari 14 bidang tersebut. Nah, kalau setelah itu mereka sudah punya sertifikat tersebut dan kemudian mereka mengikuti mensetsu atau interview dari beberapa bidang yang ditawarkan atau job turun yang tersedia, mereka lolos. Nah, mereka akan turun COE. Nah, dari COE tersebut mereka akan tanda tangan kontrak. Setelah itu siap-siap berangkat ke Jepang, terima dapat uang besar, gaji besar, insya Allah. Oke. Dari selesainya masa pelatihan itu berarti harus langsung ini ya, harus langsung ikutan ujian kompetensi. Harus, gitu. karena itu harus. Jadi begini, dinamika pembelajaran dan kemudian begini loh. Pada saat awal pembelajaran mereka harus mengikuti ujian JLPT N4 atau JFT A2. Mereka pikirnya adalah aku pasti lulus. Dinamikanya dan kemudian yang dihadapkan pada realnya itu ada saja yang mengikuti, aduh kayaknya ujian sekali belum lulus nih, ikut lagi. Kedua kali belum lulus nih, ketiga kali baru lulus. Biasanya 2 hingga 3 kali insya Allah baru lulus. Kenapa? Karena pembiasaan mereka ujian, karena mereka walaupun sudah diberi diberi pembekalan, kemudian distimulasi juga. Tapi namanya kalau misalnya untuk JFT atau Japan Foundation baik, yang tadi walaupun mereka sudah diberikan stimulasi dan kemudian pelatihan untuk ujian, itu JFT atau Japan Foundation Test adalah CBT, Computer Basic Test, yang dimana mereka ikut ujiannya selama 1 jam, mereka harus klik. Nah itu mereka karena ada yang belum terbiasa dengan ujian yang berbasis komputer, namun pada saat itu mereka bukannya tidak tahu tapi gugup. Nah itu dia,
Namun nggak sedikit juga yang mengikuti ujian sekali langsung lolos. Tapi kalau untuk ujian JLPT atau Japanese Language Proficiency Test itu mereka banyakan langsung lolos karena mereka persiapannya ujian tersebut diadakan setahun 2 kali, yaitu di bulan Juli dan di bulan Desember. Kalau di JFT adalah mereka harus melakukan itu ujian bisa mengikuti 2 bulan sekali. Seperti itu Mbak Devrina. Nanti apakah ada kayak semacam simulasi terlebih dulu Pak sebelum mereka memasuki ujian yang beneran gitu? Ada, itu ada namanya Kokashikeng. Kokashikeng itu adalah ujian di mana ujian pra-ujian. Iya. Jadi seperti kita melakukan adalah seperti ujian sebenarnya itu. Kita sudah wah ini nilainya cukup sangat bagus misalnya, cukup bagus dan sangat bagus. Namun pada saat ujiannya berlangsung mentalnya tuh kadang-kadang naik turun. Betul. Nah itu nggak bisa dipungkiri seperti itu. Dari PT Takumi Koba menyediakan simulasi itu juga? Ada. Itu dia makanya keunggulan belum ya? Oke. Oke, jadi ya setelah punya sertifikasi baru nanti deal dengan perusahaan ya? Betul. Terus kemudian gajinya berapa sih Pak kerja di Jepang? Aduh, kalau ngomongin gaji nih ya. Tadi Triasang bilang, kenapa sih mau berangkat ke Jepang gajinya gede, Gajinya alasannya gede. Karena memang UUD ya Mbak Devrina. Ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Mohon maaf, bukannya bekerja di Indonesia itu nggak bisa dapat duit banyak. Namun ini adalah kesempatan-kesempatan diberikan oleh negara Jepang untuk bisa atau membuka peluang khususnya bagi putra-putri Indonesia untuk berkarir di Jepang, yaitu dengan visa SSW tersebut. Nah, gajinya berapa sih kayak gitu ya? Ya, kisarannya kalau dirupiahkan ya minimal bisa dari 16, 18 hingga 22 juta loh. Itu baru dasarnya ya. Okay. Belum bonus. Baru gaji pokoknya aja. Iya. Oke. Jadi kalau misal tadi Triasang bilang usianya tadi 18 ya. Dan kemudian misalnya Kontrak 5 tahun ya? Kontrak 5 tahun dan kemudian dapat job, kemudian dapat gaji sekian. Itu kayaknya wah gitu ya, alhamdulillah ya. Oke. Tapi memang mesti dibekali dengan niat yang baik juga. Oke. Kan tadi Bapak bilang peminatan yang paling banyak dari caregiver. Betul. Yang caregiver tuh berapa Pak gajinya? Tadi Kira-kira yang sudah saya sempat sebutkan itu kisaran 18 hingga 22 juta. Caregiver Rupiah. sebulan ya. Satu Dan itu bulan. baru gaji pokoknya aja. Betul. Berarti ada tunjangan-tunjangan yang lain yang menanti di luar sana. Ada. Siap-siap Mbak rekeningnya. Oke. Mbak Tria, Mbak nanti pengen kerja apa di Jepang? Atau dari 14 kompetensi itu apa yang pengen dipilih bidang itu? Caregiver. Caregiver. Iya. Kenapa pengen jadi caregiver? Karena basic saya juga dari SMK keperawatan juga. Itulah kenapa pengen jadi caregiver ya. Iya. Terus aku mau nanya nih Mbak, tadi kan alasannya adalah gajinya gede. Iya. Terus Mbak juga sudah tahu gajinya berapa, langsung dari strukturnya di sini. Gajinya mau dibuat apa? Yang pertama buat tabungan terlebih dahulu, kemudian yang sisanya buat jalan-jalan. Jalan-jalan, terus Buat modal usaha juga. berarti nanti setelah kerja di Jepang ada kepikiran untuk usaha sendiri? Iya. Sudah ada bayangan usaha apa? Masih belum. Masih belum. Ngirim orang tua juga nggak Mbak? Iya. Iya. Oke, memang harus niat baik dulu ya Pak. Iya. Begitu. Terus kemudian ini Pak, keunggulannya bergabung di Koba apa ini? Baik. Alhamdulillah Koba itu berdiri sejak 2017. Jadi kami kami punya moto atau jargon. Kami selalu memberikan yang terbaik, terupdate dan selalu menarik seputar SSW atau pemagangan ke Jepang. Dan kami selalu memberikan solusi bukan ilusi. Solusi. Ya. Jadi artinya gini, putra-putri yang ada di Indonesia umumnya, khususnya di Jatim ya, karena memang kami sekarang lagi buka di Jatim gitu ya. Ya. Untuk bisa menjemput impian mereka, itu kami memberikan bukan hanya pelatihan bahasa Jepang tok, tapi kami juga memberikan keunggulan-keunggulan seperti salah satunya adalah tadi sudah disebutkan sama aku juga, di mana yang banyak jobnya turun dan kemudian banyak diminati adalah caregiver atau kaigo. Dan salah satunya juga kebetulan alhamdulillah Triasang juga mau memilih sebagai caregiver atau kaigo. Nah, itu dia. Kami mempunyai
bukan hanya instruktur bahasa Jepang saja, namun kami juga mempunyai instruktur berpengalaman yang memang juga sebagai eh, sebagai tenaga caregiver yang pernah berkecimpung di Jepang selama 7 tahun itu. Dan alhamdulillahnya lagi juga ada beberapa guru-guru atau instruktur yang berpengalaman sebagai ex caregiver, yaitu dari program EPA atau dari G2G-nya Indonesia Jepang seperti itu. Nah, jadi dan kemudian juga keunggulannya apalagi sih? Kami juga bukan hanya memberikan pembelajaran bahasa Jepang, kemudian juga skillnya juga itu juga pasti. Namun yang tadi juga bilang, tadi uangnya kalau nanti dapat duit banyak buat apa nih kayak gitu kan ya? Itu nggak bisa dipungkiri karena bagaimanapun juga euforianya usia yang sekian, dibilang anak kecil bukan, remaja masih meranjak, tapi dewasa juga belum matang nih, kayak gitu ya. Dihadapkan pekerjaan yang memang harus diemban. Namun dengan kompensasi gaji itu cukup menggiurkan. Nggak dinyana pastinya silau. Nah, kami juga memberikan pelatihan-pelatihan yang dimana manajemen keuangan, manajemen waktu juga, yang dimana yang tadi untuk apa sih uangnya tadi? Yang pasti untuk orang tua, ya, memberangkatkan umroh orang tua bagi yang muslim ya. Terus kemudian meningkatkan kesejahteraan di keluarga. Namun aku juga mau buka usaha yang dimana membuka lapangan kerja. Itu kan jadi artinya untuk mengurangi pengangguran. Itu dia. Kami juga memberikan pelatihan-pelatihan seperti itu, membuka cakrawala pemikiran mereka. Ayo dong, uangnya mau diapain? Karena kalian dulu 5 tahun itu nggak sedikit waktunya. Karena setelah 5 tahun mereka tuh bisa berangkat lagi, Mbak Devri, kayak gitu loh. Dengan gaji yang pastinya lebih tinggi lagi dong. Nah, itu mau diapain kayak gitu. Nah, manajemen keuangannya seperti itu juga. Kemudian juga untuk pola-pola pemikiran mereka juga. Jadi ada sedikit yang menggelikan atau menggelitik bagi teman-teman yang sudah di Jepang. Iya sensei, kalau di Jepang itu harus balik itu menjadi orang kaya. Orang kaya buat keluarga, orang kaya buat orang sekitar. Karena untuk buka lapangan kerja baru. Jangan jadi Jamilah sensei. Apa itu Jamilah? Jadi miskin lagi. Singkatan baru Jamilah, jadi miskin lagi. Iya, itu ya yang sangat menariknya. Jadi di keunggulan yang tadi aku sebutkan itu diharapkan menjadi poin lebih yang dimana putra-putri di seluruh Indonesia untuk bisa bergabung kepada Takumi Koma atau Koba Group untuk bisa menjemput impian mereka, beraktivitas menjemput impian mereka di Jepang. Seperti itu, Mbak Devrina. Kapan nih mau dibuat seleksi lagi? Mungkin bagi mereka yang pengen banget, aduh aku pengen kerja di Jepang, terus kayaknya PT Takumi Koba menarik, Pak, kapan Pak mau dibuka seleksi Sebenarnya lagi? Sudah dibuka, Mbak Devri. Itu sudah dibuka dari awal, sekarang September ya, dari awal September sekarang Agustus Bapak. Dibuka dari awal Agustus 2022 hingga akhir Agustus 2022. Itu lagi dibuka. Jadi sekarang masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Jadi teman-teman yang khususnya ada di Jatim kayak gitu ya, atau mungkin di luar Jatim atau mau bergabung di Jatim, ayo silakan bergabung dan kemudian kulik juga media sosial kami dan kemudian di website kami juga bisa. Silakan jadi informasi yang lebih detailnya. Terakhir Pak, apa harapan Bapak sebagai instruktur nih kepada peserta seleksi SSW ini? Baik. Nggak banyak dan nggak muluk-muluk sih, karena kami saya pribadi sebagai pendidik atau sebagai pengajar berharap bahasa Jepang mereka harus sangat mumpuni, karena mereka walaupun bukan bahasa ibu mereka, namun mereka beraktivitas di negara Jepang. Jadi bukan hanya sekedar bahasa, namun kebudayaan, kemudian atas kerja mereka harus bisa mereka kuasai. Dan yang sangat diharapkannya lagi, kalau sudah di Jepang kemudian kembali lagi ke Indonesia kayak gitu ya, yang tadi sudah disebutkan, jangan lupa menginjak bumi. Karena bagaimanapun juga Indonesia itu plural gitu ya, sangat majemuk. Jadi banyak banget orang pintar sudah ada, tapi kami juga menginginkan
orang-orang yang jujur dan orang-orang yang sangat bisa membangun koordinasi dan bekerja sama ya. Salah satunya cetakan-cetakan kami dari Koba untuk bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru dan mengurangi angka kemiskinan dan juga pengangguran. Seperti itu. Itu harapan kami. Oke, menarik banget. Terima kasih Pak atas Terima kasih banyak Mbak waktunya. Devrina. Dan itulah interview kami dengan PT Takumi Koba Indonesia dari Pak Rizky selaku instruktur bahasa Jepang dan Tria selaku peserta pelatihan SSW. Semoga interview ini bermanfaat buat teman-teman yang pengen kerja ke Jepang, khususnya lewat PT Takumi Koba, dan semoga sukses selalu untuk teman-teman di sini semua. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Devrina.